Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, atau selamat sore. Sekarang menunjukkan pukul 1 atau 13.00 waktu Indonesia bagian Gresik. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini kita akan belajar kembali ya, yang tadinya santai-santai sekarang ayo kita belajar kembali sama Pak Ali. Pak Ali ingin meneruskan yang kemarin anak. Waktu itu Pak Ali menerangkan IPS tentang negara-negara yang ada di setiap kawasan benua Asia, yang mana dulu sudah tak terangkan ada Asia Tenggara, ada Asia Timur, ada Asia Selatan, ada Asia Barat, dan ada Asia Tengah. Maka sekarang kita ambil yang pertama, yaitu negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara kita yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Kita ambil yang pertama bahwa Indonesia. Kita kenal Indonesia adalah negara kita sendiri yang Gemah Ripah Lojinawi, yang mana Indonesia ini dikenal pada saat penjajahan dari mulai Portugis sampai yang terakhir Jepang. Semuanya ingin mencari Indonesia karena Indonesia adalah kaya, sumber daya alamnya kaya raya, baik barang tambang maupun yang lain-lain. Nah sekalian, kita mulai, Pak Ali akan menerangkan tentang Indonesia. Yang pertama adalah letak. Letak Indonesia, letaknya itu di mana? Nah, kita belajar letak. Letak itu kedudukan, di mana sebenarnya kedudukan, posisinya Indonesia itu dengan negara-negara lain itu di mana, posisinya di dunia itu seperti apa. Maka kita bahas yang pertama adalah letak. Nah, berdasarkan letak ini kita mengenal ada 3, yaitu letak astronomi, nanti ada letak geografis dan letak geologis. Kita pelajari yang pertama, yaitu letak Indonesia secara astronomi. Apa sih nak yang dimaksud dengan letak secara astronomi? Letak secara astronomi itu opo? Sebenarnya itu apa? Nah, perhatikan betul-betul. Yang dimaksud dengan letak astronomi itu artinya bahwa letak suatu tempat itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi letak suatu tempat dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Mungkin di kelas 5 kami sudah diterangkan apa itu garis lintang, apa itu garis bujur. Ya. Nah, di sini kita ulangi kembali. Jadi letak astronomi Indonesia berdasarkan secara astronomi, letak Indonesia itu adalah 6 derajat. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini letak astronomi yang pertama. Jadi Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini letak astronomi Indonesia. Yang perlu kamu ketahui nanti kalau ditanya, apa sih letak astronomi? Tadi sudah saya katakan di awal. Letak suatu tempat, letak suatu negara berdasarkan letak di garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang kamu tahu bahwa Indonesia di garis lintang, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Kalau kita lihat, gambarkan globe. Nah, ini perhatikan ini. Ya, ini namanya garis lintang. Dalam globe nanti ini namanya garis lintang. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada Pulau Sumatera. Nah, di sini ada Pulau W. Nah, kemudian di terakhir sana nanti ada Pulau Irian dan sebagainya gini. Kemudian di sini ada Jawa. Ya, ini ada Pulau Jawa. Nah, kemudian di Bali. Nah, ini NTT dan sebagainya. Nah, di sini nanti ada yang namanya Pulau Rote. Nah, perhatikan di sini anak. Yang namanya 6 derajat lintang utara itu ternyata wilayah Indonesia yang paling utara itu ada di Pulau W. Nah, Pulau W ini menempati 6 derajat lintang utara. Jadi 6 derajat lintang utara itu terletak di Pulau W. Di atasnya Pulau Sumatera itu di daerah Aceh. Ini namanya Pulau W. Di tengah-tengah Pulau W ini ada kota namanya kota Sabang. Makanya kadang-kadang kan kamu mendengar ada sebuah lagu dari Sabang sampai Merauke. Lah, Merauke itu ada di sini nak, di Irian ini, di Papua ini. Ini. Nah, 6 derajatnya di sini. Lupa. Nah, kalau 11 derajatnya di mana? Nah, di sini 11 derajat lintang selatan. Lintang selatannya ada di sini. Ini LS-nya di sini, 11 derajat lintang selatan. Di garis lintangnya. Nah, bertepatan kena pulau mana ini? Ternyata di sana ada pulau namanya Pulau Rote yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur. Jadi wilayah kita paling ujung utara di 6 derajat lintang utara itu Pulau W. Sedangkan wilayah kita yang paling selatan di 11 derajat lintang selatan itu ada tepat batasnya ada di Pulau Rote, ada di NTT Nusa Tenggara Timur. Nah, ini 11 derajatnya. Lah, Pak yang 95 mana? Lah, 95 ditarik garis bujur tuh garis vertikal dari atas ke bawah. Ini garis bujur.
ternyata garis bujur itu 95 itu juga terletak di mana? Di pulau Sumatera. Sumatera bagian barat. Nah, di sini ada pulau yang namanya Pulau Breu. Nanti bisa kamu lihat di dalam atlasnya. Ini 95 derajat. Ini garis bujurnya itu seperti ini. Nah, ini garis bujur. Ya, garis vertikal ke atas itu namanya garis bujur. Nah, 141-nya di mana? Ternyata 141-nya ini pas di sini. Di mana itu? 141-nya ternyata lurus membatasi di daerah Papua, yaitu di kota Merauke itu 141. Jadi paling ujung barat itu 95 itu ada di Sumatera. Kemudian yang di timur 141 itu ada di Pulau Papua, tepatnya di kota Merauke. Itu garis bujur kita. Nah, jadi sekarang kalian sudah jelas secara astronomi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 10 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kalau ditanya 6 derajatnya di pulau mana? Pulau W. 11 derajat di mana? Di Pulau Rote. Kemudian 92 derajatnya di mana? Di Pulau Sumatera. Kemudian 141-nya di Papua, yaitu daerah Merauke, kota Merauke. Ini namanya letak astronomi. Nah, nanti kalau ditanya apa fungsinya garis lintang? Kalau ditanya apa fungsinya garis lintang? Garis lintang itu fungsinya adalah untuk menentukan letak suatu tempat, letak suatu negara. Ya, jadi kalau ada pesawat jatuh dan sebagainya itu ada di garis lintang berapa, garis bujur berapa, nanti bisa ketemu. Nah, ini kalau garis bujur, Pak, apa fungsinya? Garis bujur itu fungsinya adalah untuk menentukan waktu. Jadi waktu itu ditentukan dari garis bujur. Di mana, Pak? Nah, Indonesia berada di garis bujur berapa? 95 sampai 141. Nah, 141 dikurangi 95 itu sama dengan 46 derajat. Nah, selisih dalam garis selisih setiap satu derajat itu adalah 15 menit. Nah, kalau 15 derajat itu berselisih adalah 1 jam. Nah, oleh karena itu 46 ini dibagi 15 itu ketemu 3. 3 kan 45. Berarti 3 ini di sini berarti Indonesia itu dibagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIN. Berasal dari mana? Kok 3 daerah waktu? Dari 95 sampai 141. Oleh karena itu tadi garis bujur adalah untuk menentukan waktu. Di dunia dibagi menjadi berapa daerah waktu? Menjadi 24 daerah waktu. Dari mana? Dunia itu bunder, bulat, 360 lingkaran itu dibagi 15 ketemu 24. Jadi dunia itu dibagi menjadi 24 daerah waktu. Nah, jadi saya ulangi, fungsi dari garis lintang menentukan letak suatu tempat, fungsi dari garis bujur adalah untuk menentukan waktu. Nah, ini. Kemudian anak-anak yang kedua, letak secara geografis. Geografis. Apa sih nak letak secara geografis itu? Nah, geografis ini artinya kedudukan. Kedudukan suatu wilayah terhadap negara lain itu seperti apa kedudukan Indonesia itu? Nah, di sini secara geografis Indonesia itu ada pada lalu lintas dunia, silang. Ada terletak di silang dunia. Jadi antara Eropa, Australia, antara Amerika dan sebagainya, itu Indonesia itu ada di tengah-tengah, ada di garis di lintang, di garis persilangan dunia. Sehingga Indonesia secara geografis diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini letak secara geografis. Nah, yang terakhir anak-anak, singkat saja ya, geografi itu kedudukan suatu wilayah. Ternyata Indonesia ada di lalu lintas silang dunia dan diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Kemudian letak yang ketiga yaitu letak secara geologis. Letak secara geologis, ya. Yang ketiga itu letak secara geologis. Geologis. Ya, geo itu tanah. Lah, apa sih Pak letak secara geologis itu? Letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan struktur berbatuan, struktur tanah, struktur batuan yang menyusun Indonesia itu seperti apa. Nah, perlu kita ketahui, secara geologis Indonesia itu adalah merupakan negara yang tempat pertemuan, ya. Jadi Indonesia itu adalah di mana pertemuan antara pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran itu ketemunya di Indonesia. Sehingga di Indonesia rawan terjadi gempa. Sehingga Indonesia banyak terjadi gunung berapi dan sebagainya. Ini karena apa? Pertemuan pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Dan yang ini pertemuan pegunungan
ya, sirkumpasifik, ya, sirkumpasifik. Dan yang kedua adalah bahwa Indonesia ini struktur batuannya, bahwa tanah Indonesia itu adalah Indonesia itu terletak pada 3 lempeng dunia, ya, dilalui oleh 3 lempeng dunia. Apa itu Pak? 3 lempeng dunia itu lempeng Eropa Asia, Eurasia, kemudian lempeng Indo Australia, ya, dan lempeng Pasifik. Nah inilah yang menyebabkan di Indonesia terjadi gempa dan tsunami. Kan apa? Ini. Nah, lempeng ini yang bisa menyebabkan gempa yang namanya dasar laut, namanya tektonik. Kita masih ingat tahun 2000 kalau tidak salah 2024 2004 itu kita Aceh kena bencana yang namanya tsunami. Nah itu dari mana Pak? Dari lempeng Indo Australia, dari Eropa Asia, dari lempeng Eropa Asia yang terjadi dahsyat gempanya itu, kemudian tsunami. Nah, dan kita ingat juga Jogja terjadi gempa sampai akhirnya Sidoarjo, Lumpur Lapindo itu, ini adalah gempa dari lempeng Indo Australia, daerah selatan. Ini menyebabkan terjadi gempa besar, gelombang tsunami juga sampai memecahkan pipa di Sidoarjo itu. Nah, dan lempeng Pasifik ini yang sering diderita oleh negara Jepang, yang sering terjadi tsunami dan gempa, ini adalah lempeng Pasifik. Nah, inilah namanya letak geologis bahwa Indonesia adalah pusat pertemuan pegunungan sirkumpasifik dan dilalui 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eropa, Asia, lempeng Indo Australia, dan lempeng Pasifik. Ini letak supaya kalian tahu bahwa negara kita adalah negara yang gemaripah loh jinawi, toto tentem ketorajo, sehingga apapun yang ada di Indonesia akan tumbuh dengan subur. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Nanti akan kita bahas. Kalau sekarang kita menggunakan letak, maka nanti kita akan membahas tentang pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas yang namanya sebutan-sebutan Indonesia. Nah, saya kira anak-anak ini dulu sekelumit dari pengetahuan yang Pak Ali sampaikan pada kalian semua, agar cakrawala pemikiran Anda, ilmu kalian semuanya bertambah melalui sore ini. Tolong video ini setiap berangkat tidur disetel kembali, ya, sehingga kamu mendengarkan suara alunan suaranya Pak Ali, sehingga kamu bisa tertidur dengan nyenyak dengan alunan-alunan yang tadi saya sampaikan tadi. Bertambahlah ilmu kalian. Are you understand? Ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu, pada gelombang yang sama dan waktu yang sama, hari yang sama. Selamat sore anak-anak. Bye bye.